Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ekonomi udah lama nggak jumpa juga. Pengen sedikit cerita aja ya. Ketika ada yang bilang nih antara lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Nah, cuman kita ke poin pertama, lulus tepat waktu. Dimana kalau kita berbicara tentang kelulusan saat teman-teman kuliah, pasti kan kalau berbicara tepat waktu, ya pasti 8 semester atau 4 tahun. Bisa juga lebih cepat, 3,5 tahun atau 7 semester. Kemudian yang poin kedua adalah lulus di waktu yang tepat atau molor gitu loh. Lulus di waktu yang tepat atau molor dikit. Nah, biasanya udah di atas 8 semester, bisa di semester ke-9 atau bisa di semester ke-12. Nah, itu orang-orang masih punya kekeh bahwasanya lulus tepat waktu nggak menentukan nasib. No, bagi saya nggak gitu loh. Bagi gue nggak gitu. Kenapa gue bilang nggak setuju dengan yang poin kedua? Lulus di waktu yang tepat itu semua orang pengen, apalagi di waktu yang tepat dan waktunya juga cepat gitu loh. Itu wow, itu istimewa banget. Gue ada sedikit kasus ya buat teman-teman. Ketika kita lulus tepat waktu, hampir semua mahasiswa, hampir nih semua mahasiswa ya, almost gitu kan, mereka itu pengen lancar, kuliahnya lancar, IP-nya bagus, kemudian gak ada mata kuliah yang ulang dan seterusnya, sehingga mereka bisa lulus di waktu yang tepat, yakni 8 semester. Oke. Kemudian ketika mereka lulus di waktu yang tepat, berarti mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan ya cukup perfect gitu loh. Kemudian yang di poin kedua juga, kalau mereka nggak bisa menyelesaikan masa studinya di semester 8 lah maksimal, at least mereka menyelesaikan di semester 9 atau di semester 12. Mereka pasti beranggapan bahwasanya lulus cepat nggak menjamin tuh kesuksesan. Itu teman-teman yang lulus tahun lalu, mereka masih belum dapat kerja sampai sekarang, masih luntang-lantung, kemudian masih main game sampai tengah malam belum dapat kerjaan. Oke, it's differential view ya dari mereka yang lulusnya agak lama dan sedikit pembelaan. Kenapa gue bilang kalau misalkan gue setuju di poin yang pertama, kalau lulus di waktu yang sesuai gitu 8 semester itu jauh lebih punya keuntungan. Nah, jadi gini, ketika kita lulus 8 semester atau 4 tahun, seenggaknya usia kita 22 tahun lah ya. Kemudian manusia di Indonesia ya terutama pasti punya planning, kalau cowok nih nikah ya di usia 27, 28 atau maksimal 30 tahun. Mereka udah punya perencanaan untuk menuju ke situ. Kalau teman-teman lulusnya molor banget di umur 25 tahun lah. Ya di umur 25 atau 24. Molor nih. Kalian punya kesempatan hanya kalau misalkan ambil 27 tahun mau nikah, ya itu hanya punya kesempatan 3 tahun. Nabung 3 tahun untuk nikah itu saya rasa masih kurang ya. Belum misalkan lu dapat kerja nih, lulus ya di umur 24 tahun atau 25 tahun, terus kerja. Nah, ketika lu kerja pasti pengen seenggaknya lah apa ya, ngasih award buat diri sendiri ya. Setahun lu pengen beli ini dibeli, lu pengen beli itu dibeli, kemudian setahun lagi udah seenggaknya kita udah mikir serius gitu kan. Kemudian mau kerjanya nggak cocok nih, kalian udah umur 25 tahun kerja di suatu tempat, ternyata nggak cocok, kontraknya setahun baru kalian boleh keluar. Maka dari itu umur 26 kalian harus cari kerja lagi, dan 27 kalian udah di usia akhir. Ketika kita lihat beberapa lowongan pekerjaan itu kebanyakan mereka membutuhkan umur maksimal, batas umur maksimal. Dari yang pernah gue lihat sih 27 28 tahun itu umur maksimal. Ketika kalian umur 25 tahun baru lulus, berarti hanya punya waktu 3 tahun. Enjoy di kerjaan nggak? Enjoy atau nggak di kerjaan itu gitu loh. Punya 3 tahun, lu mau pindah, waduh sayang nih gitu. Gue start dari awal lagi kalau misalkan ada jenjang karirnya. Kemudian di umur 27, waduh gue harus nabung nih buat nikah gitu kan, buat beli rumah. Dan di situ dimana kita kalau umur 24 25 baru kerja, itu masih baru-baru pegang uang dan pengen beli inilah, pengen beli HP yang bagus lah, pengen beli kamera, pengen traveling kemanapun gitu kan. Nah, berbeda jika teman-teman di usia 22 tahun atau bisa lebih cepat dari itu sudah selesai kuliahnya, teman-teman bisa apply lebih banyak. Jadi lo punya kesempatan yang lebih besar menurut saya. Meskipun ada komentar, wah itu masih nganggur tuh, tapi dia punya kesempatan men, mau apply pekerjaan kayak kalian gagal, kemudian coba lagi, gagal coba lagi, kesempatan di situnya jauh lebih gede daripada kalian yang nunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda skripsi ya untuk diselesaikan, nunda-nunda skripsi buat diselesaikan. Kalian yang lulus lebih cepat tadi punya kesempatan. Sekalipun orang yang
lulusnya molor itu bilang, itu tuh yang lulusnya molor tuh, molornya setahun lebih, tapi dia langsung dapat kerja. Kan nggak menentukan nih yang lulus pertama tadi di tahun lalu itu masih nganggur gitu kan. Nah itu jarang, berapa persen sih persentasenya gitu loh. Kalau misalkan yang molor langsung dapat pekerjaan, ya semua effortnya pasti sama kan gitu loh. Semua effortnya pasti sama ketika kalian baru lulus, kecuali memang ya udah rezekinya dan itu nggak mungkin ketukar juga gitu loh. Oke, jadi kalau gue sih lebih suka dengan pilihan lulus tepat waktu. Bisa dipercepat 7 semester, kita punya kesempatan buat apply lebih banyak, dan syukur-syukur lulus di waktu yang sesuai tadi, bisa dapat kerjaan. Terus kerjaannya nggak cocok, kaliannya udah tinggal out aja karena masih muda gitu loh. Ada temen, dia waktu itu lulus cepat, ya bukan temen ya, ya teman tapi usianya jauh lebih muda daripada saya gitu, usianya jauh lebih muda. Dia lulusan, salah satu lulusan tercepat, kerja di salah satu perbankan, kerja setahun. Dia bilang, mas saya mau keluar nih. Saya kaget dong gitu. Nggak sayang sama kerjaannya? Nggak apa-apa deh, soalnya suasana kerjanya bagi saya nggak enak, yang di tempat saya, di cabang saya beda dengan di tempat yang lain gitu loh. Oh ya udah, cuman disayang-sayang loh, kamu harus nabung nih. Nanti setahun lagi kamu udah harus mikirin apa yang dibutuhin. Gue kan pasti ngasih nasihat gitu ya. Oh iya, tapi udah ada tabungan kata dia. Terus gue tanya nih, emang umurnya berapa sekarang? Bukannya udah 24, saya gituin toh. Karena dia udah kerja kan, lulusnya cepet juga. Enggak, saya masih 22 kok. Wah, ya udah saya kaget nih. Ya udah resign aja. Cari kesempatan yang lain karena lu masih muda. So, teman-teman, kesimpulannya, ketika teman-teman ngerjain skripsi atau apapun, tetap fight ya, jangan menyerah gitu. Dan kalau bisa diusahakanlah lulus dengan cepat, dengan waktu yang sesuai. Kalaupun misalkan nggak sesuai, at least kalian masih tetap fight di situ untuk menyelesaikan apapun tugasnya. Mau lu selesai semester 9, semester 10, ya udah tetap fight aja, karena tiap orang ketika kita berhadapan dengan skripsi ataupun tugas akhir itu ujiannya beda-beda gitu. Kalian masuk kelas nih, dosennya sama, satu kelas isi 30 orang, mereka ngadepin satu orang yang sama. Tapi ketika udah di mode skripsi, bisa cuma dua orang pembimbingnya satu, dua orang lagi, orang lain pembimbingnya beda, dan pembimbing skripsinya ini punya karakter yang berbeda-beda juga, dan lu nggak bisa samain juga. So tetap fight aja apapun yang terjadi. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Ya cuman pengen cerita aja sih sebenarnya, nggak lebih.